Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH. Hari ini saya mau membagikan informasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus untuk KPM PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kesempatan kali ini ada informasi penting, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, KPM PKH yang perlu kita ketahui. Apa itu? Untuk tahun 2020 ini ada rencana resertifikasi KPM PKH Kemensos RI. Makanya ini penting untuk diketahui karena ini berkaitan dengan KPM PKH. Apa itu resertifikasi? Saya akan jelaskan di video ini. Untuk itu, sebelum kemudian saya lanjut untuk menjelaskan, maka bantu saya untuk kemudian subscribe YouTube ini, kemudian like, kemudian komen, dan kemudian bagikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan informasi PKH ini. Ketika ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di video ini. Oke, kita lanjut. Ada rencana resertifikasi di tahun 2020 ini. Menurut surat dari Kementerian Sosial terkait mengenai resertifikasi ini, diperkirakan akan dilaksanakan di bulan ini. Apa itu resertifikasi? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, resertifikasi itu adalah peninjauan kembali atau mengevaluasi KPM PKH apakah masih layak mendapatkan bantuan PKH atau tidak. Jadi kementerian akan kemudian mengutus pendamping untuk kemudian melakukan home visit atau melakukan kunjungan verifikasi untuk kemudian menyesuaikan data antara data Kementerian Sosial dengan data di lapangan, bahwa apakah peserta PKH ini masih layak menerima bantuan atau sudah tidak layak. Tentunya kalau kita masih layak, setelah nanti diverifikasi, kalau misalkan masih layak, maka tentunya bantuannya akan terus dilanjutkan. Tetapi sebaliknya, ketika memang sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan, maka bantuannya akan di stop karena sudah tidak layak. Dan karena tujuannya kita menginginkan supaya bantuan PKH ini mengalir kepada yang membutuhkan dan tepat sasaran. Makanya ada resertifikasi ini. Siapa yang akan diresertifikasi atau ditinjau ulang, bapak-bapak, ibu-ibu? Yaitu adalah KPM PKH. KPM PKH kohort 2007 sampai 2012. Apa yang dimaksud dengan kohort 2007 sampai 2012? Kohort itu adalah pertama kali kita mendapatkan bantuan itu. Jadi mulai tahun 2007 kan kita ketahui bahwa PKH itu di Indonesia terbentuk sekitar tahun 2007. Makanya kemudian ya kita perlu untuk sertifikasi, dan dimulai dari yang paling lama yaitu 2007 sampai 2012. Itu kan cukup lama. Saya pikir sudah banyak yang seharusnya sejahtera selama menerima bantuan PKH tersebut. Jadi selanjutnya kemudian pendamping PKH akan turun ke lapangan, kemudian mencari informasi di lapangan, memverifikasi apakah peserta ini masih layak atau tidak. Maka ketika misalkan bapak-bapak, ibu-ibu KPM PKH diverifikasi, diminta datanya, maka ibu bapak harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Dan kemudian jangan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena itu akan menjadi sebuah pemalsuan data namanya, dan itu bisa masuk dalam kategori ranah hukum. Makanya bapak-bapak, ibu sekalian, penting bagi kita untuk
memberikan informasi yang valid dan fakta di lapangan. Jangan kemudian menutup-nutupi bahwa saya sebenarnya sudah sejahtera, tetapi kenapa masih terima. Dan kemudian kalau memang kita masih membutuhkan, maksud saya membutuhkan sesuai dengan realita kita bahwa memang kita masih masuk dalam kategori keluarga miskin, maka penting bagi kita untuk memberikan informasi yang jelas. Dan jelasnya resertifikasi ini untuk kemudian memberikan pembaharuan tentang orang-orang yang akan mendapatkan bantuan PKH. Yang kedua adalah ada yang dinamakan middle class desil 4. Ya, middle class ini orang yang menurut data Kementerian Sosial ini sebenarnya sudah mampu menurut Kementerian Sosial, data Kementerian Sosial, maka akan diverifikasi, kita akan memverifikasi kembali dan kemudian mensinkronkan apakah datanya betul sudah sejahtera atau tidak. Kalau belum, maka akan dilanjutkan PKH-nya. Kalau sudah sejahtera, maka akan kemudian kita hentikan PKH-nya. Untuk diusulkan dihentikan PKH-nya agar kemudian yang berhak bisa masuk ke PKH. Itu. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian informasi penting untuk kesempatan kali ini. Semoga resertifikasi ini menjadi langkah awal untuk kemudian menjadikan PKH ini menjadi lebih baik lagi dan kemudian lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang betul-betul butuh mendapatkan program PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.